warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Batch 2 tahun 2023 IAIN Kediri, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Siddiq. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 2 Mapel PAI pada IAIN Kediri, Jawa Timur tahun 2023. Saya mengajar di UPT SD Negeri Blitar, Kecamatan Sukoharjo, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 di sekolah saya di UPT SD Negeri Blitar, Kecamatan Sukoharjo, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, dengan materi memasuki usia balik. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum dimulai silakan untuk yang memimpin berdoa, silakan maju ke depan. Agasa, silakan maju ke depan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa bahagia. Alhamdulillah. Baik, Pak Rahim, di pagi hari ini ketika Pak Rahim menyapa kalian dengan menanyakan kabar dan kalian semua menjawab sehat, Alhamdulillah. Pak Rahim sangat senang sekali. Semoga apa yang kalian cita-citakan dan kalian pelajari pada pagi hari ini benar-benar nanti bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Sebelumnya Pak Rahim absen terlebih dahulu ya. Pak Rahim absen untuk kelas 4A ini ya. Kelas 4A. Hari ini ada yang tidak masuk ya? Ada. Siapa? Ada 2 anak ya? Ada surat izinnya? Ada. Izinnya apa ya? Sakit. Baik. Semua berarti yang tidak masuk hanya 2 itu ya. Baik. Kalau izinnya sakit, maka kita wajib untuk mendoakannya. Semoga yang sakit itu benar-benar segera diberikan kesembuhan oleh Allah dan dapat berkumpul kembali dan bisa belajar kembali di sekolah bersama-sama kita di kelas ini. Pada pagi hari ini, Pak Rahim akan menyampaikan pembelajaran pada minggu lalu. Ya, kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Materi sekarang kita akan mempelajari tentang materi menyambut usia balik. Materi menyambut usia balik. Nah, nanti Pak Rahim jelaskan apa itu balik, apa itu tanda-tanda balik,
apa tanda-tanda balik bagi laki-laki, apa tanda-tanda balik bagi perempuan, nanti kita bahas dalam materi apa nih? Menyambut usia balik. Tapi sebelumnya Pak Rahim ingin mengajak kalian SBK. SBK-nya tepuk fokus. Bisa semua loh? Bisa. Baik, kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillah. Nah, dalam materi usia balik, Pak Rahim ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya, Cak. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Kemudian yang ketiga membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan tanggung jawab. Tapi pada pagi hari ini Pak Rahim hanya membahas tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nanti yang kita bahas tanda-tandanya menurut ilmu fikih. Kalau ilmu biologi nanti kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Baik. Melangkah ke pengertian balik. Apa itu balik? Siapa yang sudah tahu? Ya, coba ngano Agasa. Apa balik itu? Tanda-tanda sudah dewasa. Ada lagi yang mungkin jawaban yang lain. Coba, ngacung. Yang perempuan. Tadi sudah laki-laki, yang perempuan coba. Kirana coba. Apa pengertian usia balik? Tanda-tanda sudah dewasa. Baik. Jawabannya sebenarnya sudah mendekati betul, tapi yang paling betul Pak Rahim jelaskan. Pengertian balik menurut bahasa adalah sampai atau cukup umur. Itu menurut bahasa. Kemudian menurut istilah adalah kedewasaan bagi seorang yang beragama Islam. Karena apa? Ketentuan balik itu hanya ada di dalam agama Islam. Di dalam Islam, ketika anak itu sudah balik, maka dia memiliki tanda-tanda dari balik tersebut dan mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Baik, untuk pengertian balik ini, siapa yang bertanya? Ayo, sudah tahu semua belum? Apa pengertian balik tadi? Menurut bahasa, sampai atau cukup umur. Menurut istilah apa? Kedewasaan bagi seseorang atau orang Islam. Jadi kedewasaan bagi seorang yang beragama Islam. Dari pengertian ini sudah jelas semua ya? Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, Pak Rahim akan menyampaikan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, sebelum melangkah menurut ilmu fikih, gitu, siapa yang sudah tahu apa pengertian dari ilmu fikih? Ayo ngaco. Tahu? Belum tahu? Baik, coba siapa jenenge? Fairel. Ya. Belum tahu? Baik, Pak Rahim jelaskan. Menurut ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tata cara aturan beribadah. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Sedangkan ilmu fikih artinya adalah apa? Ilmu yang membahas tentang tata cara aturan beribadah. Beribadah itu namanya ilmu fikih. Nah, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. 1. Haid atau menstruasi bagi wanita. Haid atau menstruasi ini dialami oleh seorang perempuan, ya.
Jadi nggak mungkin laki-laki mengalami haid, ya. Karena sudah kodratnya Allah. Yang perempuan tanda-tandanya balik ketika sudah mengalami usia balik atau mengalami apa? Haid atau datang bulan. Kadang ada loh yang izin, Pak, saya tidak sholat zuhur, tidak ikut sholat jamaah zuhur karena saya berhalangan, saya datang bulan, saya haid. Nah, itulah siklus di mana ditandanya seorang perempuan tersebut sudah balik. Di kelas ini sudah ada yang sudah mengalami siklus haid? Kelas 4 ada? Coba angkat tangan. Yang perempuan, engkau lah yang laki-laki ngaco. Jangan ya, yang perempuan. Nah, kalau belum ada baik, kalau sudah ada berarti dia sudah dikatakan balik. Sekarang yang laki-laki mengalami mimpi basah atau yang disebut ihtilam. Apa itu ihtilam? Sudah ada yang tahu? Apa itu ihtilam? Apa itu ihtilam? Jadi keluarnya air mani yang keluar pada saat tidur, tiba-tiba bangun sudah basah seperti ngompol. Nah, itu bagi laki-laki ya. Ketika sudah laki-laki tersebut sudah mengalami yang namanya ihtilam atau mimpi basah, itu dikatakan seorang laki-laki tersebut sudah balik ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan belajar tanda-tanda balik dengan tepuk, gitu. Kita nyanyi ice breaking tapi masuk dalam pelajaran. Caranya gini, yuk. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Belum bisa? Yuk diulangi lagi biar lebih bisa dibaca ya. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid bagi wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Baik, itu tadi belajar tanda-tanda usia balik dengan tepuk dewa. Pak Rakim akan menjelaskan kembali tentang mimpi basah. Ya, mimpi basah ini dilalui oleh seorang laki-laki sebagai tanda dia sudah dewasa. Yang disebut ihtilam. Apa ihtilam itu? Keluarnya air mani ketika tidur dan bangun tidur sudah basah. Itu dinamakan apa? Ihtilam atau mimpi basah. Ini bukan porno, tetapi hukum fikih, hukum Islam yang mana harus diketahui ketika seorang laki-laki sudah mengalami mimpi basah, berarti dia sudah memasuki usia balik. Baik, sudah tahu ya untuk anak laki-laki. Nah, sekarang untuk anak perempuan, haid atau menstruasi, tahap yang terjadi secara alami pada seorang wanita keluarnya darah haid dalam siklus bulanan
bulanannya. Jadi ketika seorang perempuan sudah memasuki usia dewasa, gitu, sudah memasuki usia dewasa, itu pasti mengalami siklus haid. Banyak yang mengalami, tapi juga ada yang tidak mengalami. Batasannya balik sampai mana? Mulai dari umur 9 tahun sampai dengan 15 tahun. Untuk laki-laki ketika belum mengalami mimpi basah tapi sudah berumur 15 tahun, gitu, berarti dia sudah dinamakan balik. Perempuan juga seperti itu, mulai dari umur 9 tahun sampai 15 tahun kok tidak mengalami siklus haid, berarti dia sudah dikatakan sebagai balik. Dari sini bisa membedakan kalau laki-laki mengalami mimpi basah. Kalau perempuan, apa tandanya? Menstruasi. Itu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Baik. Nah, sekarang ketika sudah menjadi balik, gitu, ketika sudah balik, maka anak tersebut dikatakan apa, Cak? Sudah dewasa, sudah balik, maka anak tersebut disebut anak apa? Mukallaf. Ya. Apa itu mukallaf? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Apa itu mukallaf? Baik, Pak Rafi berangkat. Mukallaf adalah orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib dilakukan sesuai dengan aturan akidah. Kemudian yang dilarang pun juga ditinggalkan sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam. Yang wajib dilaksanakan, yang berdosa ditinggalkan. Perbuatan baik nanti akan diterima sendiri, perbuatan buruk dosanya juga akan diterima sendiri. Baik, dari sini sudah ada gambaran belum? Pengertian tentang balik, kemudian tanda-tanda balik. Kalau balik disebut apa? Sudah tahu? Sudah ya? Nanti kita setelah ini kita bahas lagi tentang kewajiban ketika sudah memasuki usia balik. Kewajiban anak ketika sudah memasuki usia balik atau setelah balik adalah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita melalui siapa, Cak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, sholat, gitu. Itu wajib enggak? Wajib. Puasa, wajib enggak? Wajib. Kemudian menutup aurat bagi perempuan, wajib enggak? Wajib. Kemudian berbakti pada orang tua, wajib enggak? Wajib. Menuntut ilmu, wajib enggak? Wajib. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan muslim. Seperti itu. Dari sini siapa yang bertanya? Ayo tentang tadi yang sudah diterangkan Pak Rokim. Ada yang bertanya? Apa sih gerambiangan, gitu? Masih berpikir mengingat-ingat dulu, gitu? Nah, sebelum kita lanjutkan dari pembelajaran ini, kita briefing lagi biar kalian fresh lagi, gitu. Kalau Pak Rokim bilang H satu kali berarti H, gitu. Kalau H dua kali H, gitu ya. Kalau H tiga kali H. Kalau H berkali-kali H, gitu ya. Ya, H satu kali H dua kali H tiga kali H empat kali H berkali-kali. Baik,
permainan yang mengajak kalian untuk bisa bermain juga belajar. Namanya metode talking stick. Jadi menerangkan sesuatu dengan bantuan stick. Nah, Pak Raffi ada stick, ya. Pak Raffi ada stick. Ini Pak Raffi bagikan satu persatu. Nah, Pak Raffi bagikan dulu satu persatu. Gimana? Enggak masuk. Oh iya, nggak masuk ini ya. Oke, bagikan dulu satu persatu. Lagi, sudah. Nah, ada kertas ya, disobek sedikit, gitu. Disobek sedikit, atau ini bisa dibagi-bagi seperti ini. Nah, kita robek nanti kecil saja. Namanya ya, ditulis namanya. Nah, ini coba ditulis namanya. Ditulis namanya terus dimasukkan dalam stick tersebut, ya. Nama panggilan saja. Nah, coba. Iya, itu namanya. Ya, terus dirincing atau digulung, dimasukkan dalam sticknya tadi. Tulis namanya, terus dimasukkan dalam stick tersebut. Nah, carikan makannya. Oh ini. Ya, digulung, dimasukkan dalam kardus ini. Nah, digulung, dimasukkan dalam kardus ini. Yuk, yang sudah bisa maju ke depan untuk memasukkan namanya di sini. Baik. Yuk, ya. Oh, belum dapat? Oh ya, nyari. Sudah? Oh belum dapat kertas, pakai kertas dulu. Ya. Silakan. Sudah? Oh cuci titik jangan apa ya, jangan apa. Nah, wes masukkan. Ya. Ya, sudah? Bisa? Oh ya, masukkan sini. Baik. Ya, masukkan sini dulu ya. Nah kan? Nah sudah. Ya. Sudah semua ya? Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, permainannya seperti ini. Jadi kita seperti arisan. Sudah pernah ikut bapak ibunya arisan? Sudah. Nanti dikopiok, gitu, dikopiok.
Pak Raffi tunjuk salah satu untuk mengambil nama dari salah satu temannya. Nanti yang terpanggil bisa maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Raffi sesuai dengan apa yang sudah Pak Raffi jelaskan seperti itu. Ya, bisa ya? Bisa. Baik, coba Kirana maju. Nah, mengambil dari lot atau stick tadi. Nanti namanya yang terpanggil bisa maju ke depan. Caranya gini, pakai petelot. Bisa petelot dulu. Waduh, jeru nih. Nah, yang lancip ada. Kita lihat, dibaca Kirana. Siapa yang maju ke depan? Yo. Alfian, maju ke depan. Yo. Teman-teman itu Alfian. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Silakan hadap ke temanmu. Apa pengertian balik menurut bahasa? Alfian, coba. Apa pengertian balik menurut bahasa tadi? Sampai masuk sampai u. Iya, jadi menurut bahasa balik adalah sampai atau cukup umur. Tepuk tangan untuk Alfian. Baik, silakan mengambil Alfian. Mengambil dulu. Nah, mengambil dulu nama temanmu dilihat. Nanti siapa yang keluar dia yang betok. Yang betok. Yang maju ke depan. Gitu ya. Seperti itu. Coba dibaca siapa temannya yang maju. Zi, silakan. Baik. Silakan. Maju ke depan sini. Baik. Zi, Pak Raffi ingin tanya, apa pengertian balik menurut istilah? Nah, menurut istilah tadi apa? Iya, coba dijawab dengan lantang lagi. Apa pengertian balik menurut istilah? Iya, bagi seorang yang beragama Islam. Kedewasaan bagi seorang yang beragama Islam. Tepuk tangan untuk Zi. Nah, sekarang Zi bertugas mengambil nama dari salah satu temannya lagi. Nah, coba. Terlalu dalam ini tadi yo, kayak masuk nih. Tidak apa-apa. Nah, coba diambil, dilihat namanya, siapa yang keluar? Siapa? Ayunda. Silakan maju Ayunda. Tepuk tangan untuk Ayunda. Oh. Baik. Untuk Ayunda, Pak Hakim ingin bertanya, apa tanda-tanda dewasa bagi seorang perempuan melalui siklus haid atau menstruasi? Baik, tepuk tangan untuk Ayunda. Silakan mengambil salah satu nama yang nanti akan maju ke depan atau bentuk arisan nih. Seperti itu ya. Nah, coba Ayunda dibaca. Siapa yang keluar? Faidel, silakan maju. Silakan maju Faidel. Hadap ke temanmu, silakan jelaskan tanda-tanda balik seorang laki-laki. Ayo, kami mau sudah. Iya, mimpi basah atau yang dinamakan ikhtilam. Baik, tepuk tangan untuk Faidel. Sekarang Faidel bertugas dulu, bertugas mengambil salah satu dari nama temanmu. Bisa? Nah, coba diambil. Siapa yang betok? Nah, Agasa. Baik, Agasa silakan maju.
Silakan maju Agasa. Baik. Agasa yang dikatakan balik ketika memasuki usia balik itu mulai dari umur berapa Agasa? 9 tahun sampai dengan 15 tahun. Itulah ketika sudah memasuki usia 9 tahun sampai 15 tahun dia berarti dia mulai proses untuk memasuki usia balik. Kalau sudah berumur 15 tahun dikatakan balik bukan? Balik. Jadi kalau sudah umur 15 tahun walaupun tidak mengalami menstruasi ataupun tidak minum basah, dia sudah dikatakan balik. Tepuk tangan untuk Agasa. Baik, silakan mengambil lot teman dari stick yang sudah dimasukkan tadi agar teman yang lain dapat arisan. Untuk maju bisa? Bisa. Nah, yuk diambil, silakan. Diksi, silakan Diksi. Silakan maju ke depan. Silakan. Diksi, silakan hadap temannya. Pak Rohim ulangi lagi. Pengertian balik menurut bahasa itu apa? Iya, cukup umur atau sampai. Tepuk tangan untuk Diksi. Nah, satu lagi yo. Kita permainan satu lagi yo. Nah, kita terakhir. Siapa yang bedok? Nah, bedokan terakhir. Biar bisa untuk menjelaskan. Ya, nah. Silakan. Nah, silakan. Mirza, ayo. Tepuk tangan untuk Mirza. Silakan Mirza. Ya, silakan. Baik, silakan Mirza. Nah, Mirza, Pak Raffi ingin tanya, ketika sudah dikatakan balik, ketika sudah memasuki usia balik, berarti dia dikatakan apa? Apa? Iya, mukallaf. Baik, tepuk tangan untuk Mirza. Apa tadi mukallaf? Sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut apa? Mukallaf. Jadi kalau sudah balik itu disebut mukallaf. Baik, tepuk tangan untuk Mirza. Nah, sudah berakhir permainan kita. Ini mungkin ada pertanyaan lagi tentang memasuki usia balik. Ada? Kalau tidak, Pak Raffi bagikan LKPD yang kalian kerjakan. Nanti setelah dikerjakan kita bersama-sama untuk membahasnya. Oke, Pak Raffi bagikan satu persatu. Nah, silakan. Kita belum mengajarkan, kita tepuk konsentrasi dulu yuk. Sudah bisa tepuk konsentrasi? Tepuk satu kali. Yes. Nah, kalau satu kali bilang yes, gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk satu kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Baik, tepuk tangan kita semuanya. Silakan sekarang dikerjakan. Tuh, dibaca. Ya. Jelaskan pengertian dari balik. Apa cara pengertian balik? Sampai atau cukup umur. Kalau menurut istilah apa? Kedewasaan bagi seorang yang beragama Islam atau seorang Islam. Nah, itu pengertian dari
balik. Kemudian yang nomor 2, coba dibaca dulu, kemudian. Apa yang dimaksud dengan haid atau menstruasi? Apa yang dimaksud haid atau menstruasi? Keluarnya darah dari rahim seorang perempuan dan berada di siklus bulanannya. Itu yang dinamakan haid atau menstruasi. Baik, lanjutnya sekarang nomor 3. Kata balik secara bahasa berasal dari kata balagho yang artinya apa? Sampai. Benar. Yuk lanjutnya. Nomor 4. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang yang sudah balik akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan tersebut harus ditanggung oleh dirinya sendiri. Oleh siapa? Dirinya sendiri. Kalau sudah balik atau mukallaf, dia menanggung dari amal baik. Amal baiknya diterima sendiri, amal buruknya juga diterima sendiri. Seperti itu. Kemudian lanjutnya. Orang yang sudah balik disebut juga mukallaf. Mukallaf artinya juga ibadah sendiri. Apa jawabannya? Mukallaf artinya menanggung beban ibadahnya sendiri. Kalau sudah balik berarti dia dikatakan mukallaf. Lanjut, terakhir, silakan. Sholat, betul. Silakan dikumpulkan ke depan untuk pekerjaannya. Silakan dikumpulkan ke depan. Baik. Silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Alhamdulillah, nilai kalian sangat bagus sekali. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, Pak Rafiq akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Dalam materi usia balik, yang pertama harus dimengerti adalah pengertian dari usia balik. Apa pengertian usia balik tadi? Cukup umur atau sudah sampai, gitu. Kemudian menurut istilah balik adalah kedewasaan seseorang yang beragama Islam. Kemudian tanda-tanda balik secara ilmu fikih, gitu. Mulai yang laki-laki mengalami ihtilam atau mimpi basah, kemudian yang kedua yang perempuan mengalami menstruasi atau haid, seperti itu. Orang yang sudah balik dikatakan apa? Mukallaf. Seorang mukallaf dia sudah menanggung beban ibadahnya sendiri, juga menanggung dosa yang dilakukannya sendiri. Makanya ketika sudah memasuki usia balik, diusahakan benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Pak Rafiq menyampaikan kalau kalian nanti sudah memasuki usia balik, dilaksanakan sholat dengan betul-betul, jangan bolong-bolong, ya. Ben apa? Awake dhewe ben slamet dunya akhirat, dan kewajiban-kewajiban yang lain juga dilaksanakan, terutama membantu orang tua, gitu. Kemudian menuntut ilmu, itu kewajiban-kewajiban orang yang sudah balik. Baik, pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis dan surat Al-Asr serta hamdalah. Yuk, subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.